Hai guys, di video kali ini saya akan membahas pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia dengan bermuatan kegiatan yang sangat banyak dalam kegiatan sehari-harinya. Oke, sebelumnya saya meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah, karena di video ini saya mengambil dari beberapa sumber. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara, sehingga tak heran jika aktivitas di dalamnya cukup padat. Berbagai kegiatan dilakukan di tempat ini, misalnya saja mengangkut dan menurunkan para penumpang, mengangkut dan menurunkan barang dari berbagai pulau dan negeri, termasuk juga aktivitas bongkar muat peti kemas dan beragam kegiatan lainnya. Awal mulanya Tanjung Priuk dibangun dikarenakan adanya pengendapan di lumur di wilayah Muaran Ciliwung pada tahun 1960. Hal tersebut membuat kapal-kapal tak dapat singgah di Sunda Kelapa, sehingga dibangun Tanjung Priuk untuk mengatasi hal tersebut. Beberapa regulasi yang diterapkan di Tanjung Priuk seperti adanya sistem layanan pembiayaan jasa pelabuhan atau disebut juga dengan Port Service Financing. Sistem ini menerapkan pembayaran dengan cara kredit bukan modal top up. Yang kedua ialah Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak ini merupakan pelabuhan yang terdapat di kawasan Surabaya, Jawa Timur, dengan aktivitas yang tak kalah ramai dengan pelabuhan lainnya. Tanjung Perak tergolong dalam kategori pelabuhan teramai kedua di Indonesia. Berbagai kegiatan dan fasilitas dapat dijumpai di sini. Di antaranya terdapat hotel kapsul bagi para penumpang yang ingin bermalam di area pelabuhan dengan harga ekonomis. Kemudian terdapat pula ranah wisata yang memanjakan para pengunjung dengan pemandangan laut dan serta aneka kuliner yang tersedia. Beragam kapal kecil maupun besar dapat berlabuh di sini. Tidak jarang juga kapal-kapal pesiar menepi sembari menampilkan berbagai atraksi bagi para pengunjung pelabuhan. Yang ketiga ialah Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Pelabuhan Ketapang merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal feri. Pelabuhan ini berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, keindahan alam yang dimiliki pun tidak kalah cantiknya. Pasalnya, selain menjadi pintu gerbang banyak kapal dari Banyuwangi menuju Bali, wisata laut yang dimiliki pun tak pernah sepi akan pengunjungnya. Bahkan setiap harinya tak kurang dari ratusan kapal feri berlabuh di pelabuhan ini. Ada yang cukup unik di sini, yakni adanya anak logam atau para anak-anak yang akan menyelam dan mengambil koin-koin uang yang ada dilemparkan dari kapal. Pemandangan satu ini tentunya cukup menghibur para penumpang kapal. Yang keempat ialah Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas ini merupakan salah satu nama pelabuhan di Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 500 hektar, terletak di daerah Semarang, Jawa Tengah. Ragam kegiatan dan fasilitas yang dapat Anda jumpai diantaranya dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, terminal, dan juga gudang. Hal yang cukup menarik pada Pelabuhan Tanjung Mas adalah sebuah mercusuar dengan sebutan William III. Mercusuar tersebut dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1884. Pembangunan mercusuar ini bertujuan menjadi kota Semarang sebagai tempat perdagangan dan pelabuhan. Yang kelima ialah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ini jika sebelumnya terdapat di Tanjung Priuk, maka kali ini Sunda Kelapa hadir dengan tampilan yang berbeda. Terkenal dengan sebutan pasar ikan, Sunda Kelapa diminati banyak pedagang sebagai sarana jual beli. Selain itu, pelabuhan ini nyatanya telah hadir sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Hal ini menandakan jika Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Mulanya nama Pelabuhan Sunda Kelapa adalah Pelabuhan Kalapa. Lalu pada tahun 1970 berganti nama menjadi Sunda Kelapa. Yang keenam ialah Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kali ini beranjak menuju wilayah Makassar, di mana Pelabuhan Soekarno-Hatta berbeda jika Tangerang memiliki Bandara Soekarno-Hatta. Makassar pun memiliki pelabuhan dengan nama yang sama. Pelabuhan ini terbilang cukup ramai dengan berbagai aktivitas dan pengunjung yang berlalu lalang. Disinilah tempat berlabuhnya kapal-kapal peti kemas.
yang mengangkut barang-barang bermuatan banyak, sehingga dalam ruang lingkup Pelabuhan Soekarno-Hatta terdapat pula terminal peti kemas. Yang ketujuh ialah Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak ini dapat dibilang terletak pada ranah yang strategis, di mana dapat menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui Selat Sunda. Berada di Provinsi Banten, Pelabuhan Merak menjadi pintu gerbang kapal-kapal feri yang berlalu lalang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Yang kedelapan ialah Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni ini salah satu nama pelabuhan Indonesia yang cukup padat dengan kegiatan di dalamnya. Pelabuhan Bakauheni merupakan tetangga dekat dengan Pelabuhan Merak. Di sini dapat dijumpai ratusan kapal feri setiap harinya. Kapal-kapal tersebut bermuatan para penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Oke, sekian di video kali ini, semoga dapat menambah ilmu. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.